Bawa terus saya di atas ya, karena saya bertukar PH soalnya. Ya, terima kasih buat Pak Leho dan RVP 1 memberikan kesempatan kepada saya untuk sedikit menyampaikan motivasi ya. Dan hari ini saya mengambil tema tentang tongkat estafet visi. Nah, kalau kita berbicara tongkat estafet itu tidak lepas dari yang namanya pemuritan. Kita dari tadi berbicara bagaimana strategi di dalam suatu organisasi atau komunitas untuk melayani dengan maksimal. Kita butuh strategi memang. Tetapi kita juga butuh pengenalan akan Tuhan. Spirit yang terus-menerus dibangun supaya kita mampu melakukan apa yang menjadi strategi daripada full gospel. Saya tadi sempat ngobrol sama Pak Albert. Percuma kalau kita ini punya banyak strategi, tapi kita nggak punya kekuatan spirit untuk melakukannya. Sebaliknya juga kalau kita dari awal zaman dulu, saya bergabung belasan tahun yang lalu, 13 tahun yang lalu, saya ini punya spirit waktu itu, kasih mula-mula, tetapi nggak ada strategi. Akhirnya jalannya itu karpe dewe ngawur kabeh. Dan sejak 5-6 tahun terakhir ini saya mendapatkan sesuatu yang luar biasa dari Pak Duta atau Pak Albert ini. Saya banyak belajar. Wah, ternyata full gospel itu seperti ini gitu loh. Nah, saya nggak melebar kemana-mana. Kita akan buka ayatnya ya. Matius 28 ayat 19-20 ya. Ini ayat daripada pelayanan ini. Dan ini yang menjadi kunci daripada pelayanan kita. Saya bacakan ya. Matius 28, 19-20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara mungkin tahu ya, goalnya seorang murid itu apa? Goalnya murid Kristus itu apa? Kita ini sebenarnya pengikut Kristus atau murid Kristus? Kalau berdasarkan ayat ini tadi kan itu. Jadikanlah segala bangsa muridku, bukan pengikutku, bukan fansnya Tuhan Yesus, tapi murid. Nah, kalau kita berbicara murid, berarti kita harus apa, saudara? Kita harus belajar ya. Nah, apa goalnya kita sebagai murid Kristus? Kalau bapak-bapak ikut men's camp Prasetya, kesempurnaan seorang pria itu sama dengan keserupaan dengan Kristus. Karakter kita ini untuk menjadi apa? Tujuan kita menjadi murid harus serupa dengan Kristus. Nah, untuk supaya kita menjadi serupa dengan Kristus, apa yang harus kita ketahui, saudara? Inti atau esensi daripada seorang murid. Nah, berdasarkan ayat tadi, apa kira-kira kalau bapak-bapak ngerti esensi atau inti dari seorang murid itu apa? Inti atau esensi itu yang terpenting dari seorang murid itu apa, Bapak? Supaya nggak lama, saya katakan ini. Inti atau hal yang terpenting dari seorang murid ini ada di ayat yang ke-20. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu. Ajarlah mereka melakukan apa, Bapak? Bapak-bapak, melakukan segala perintah Yesus. Apa yang Tuhan Yesus perintahkan itu kita harus lakukan. Bukan hanya tahu atau mengerti, tetapi harus melakukan. Jadi kalau belum melakukan itu berarti bukan murid. Kalau kita cuma sekedar tahu, mengerti, tapi kita tidak lakukan, kita belum murid. Melakukan apa? Melakukan semua perintah Yesus. Nah, apa perintah Yesus itu, Bapak? Ada begitu banyak. Kalau bapak-bapak baca Injil, itu ada begitu banyak perintah Yesus. Tetapi kalau kita simpulkan, itu sebenarnya ada 3. Nah, kita ini hari ini kita mau belajar dengan cepat.
Yang pertama kita akan buka di Markus, saudara. Markus 12, 29, 30. Supaya cepat saya bacakan langsung. Markus 12, 29, 30. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, segenap akal budimu dan segenap kekuatanmu. Jadi, saudara, kalau kita simpulkan, itu ada 3 sebenarnya perintah Yesus. Yang pertama itu perintah yang terutama, yaitu apa? Mengasihi Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi dan segenap kekuatan. Kalau tanpa melakukan ini terlebih dahulu, bapak-bapak nggak mungkin bisa melakukan yang lain. Ada perintah yang lain, perintahnya itu in dan out. Ini kita juga mau belajar. Tanpa mengasihi Tuhan, tanpa melakukan perintah yang pertama, kita nggak mungkin bisa melakukan yang kedua dan yang ketiga. Jadi kita langsung melakukan perintah amanat agung, misi 1, 2 dan 3, 2 dan 4. Kita nggak mungkin bisa lakukan itu, turun naik nanti pasti. Kita harus lakukan ini dulu, up. Yang pertama itu, nanti kita akan belajar lebih dalam tentang up ini apa. Yang kedua itu in, hubungan ke dalam. Jadi sesudah kita melakukan up, Tuhan mau supaya kita melakukan in, hubungan ke dalam. Artinya apa? Kita ini harus belajar mengasihi yang paling dekat dengan kita, yang setiap hari kelihatan. Siapa itu Bapak? Keluarga, istri dan anak-anak, orang tua segala, ya, dan komunitas kita. Itu yang terlebih dahulu kita lakukan. Itu perintah baru. Itu ayatnya di Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Saya bacakan Bapak ya. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Jadi pemuridan itu belajar taat, melakukan perintah baru, yaitu mengasihi orang yang paling dekat. Omong kosong katanya kita ngomong, mengasihi Allah yang gak kelihatan katanya. Tetapi dengan istri sendiri sering gegeran ya. Dengan anak sendiri masih sering menekan anak-anak. Kita nggak bisa mengasihi keluarga kita. Bagaimana mungkin kita bisa mengasihi Allah yang nggak kelihatan katanya? Ya. Bagaimana mungkin kita bisa mengasihi yang terhilang, amanat agung? Sedangkan dengan istri sendiri kita masih setiap hari berantem. Itu orang ngomong apa? Munafik. Nah, kita nggak mau seperti itu, Bapak-bapak ya. Nah, yang ketiga, perintah yang ketiga itu kita akan buka di ayatnya ya. Kita balik lagi ke Matius 28 19 sampai 20. Jadi perintah yang ketiga ini mengasihi ya. Tadi kalau yang pertama mengasihi Allah. Yang kedua mengasihi keluarga dekat. Hubungan ke dalam. Yang ketiga itu mengasihi yang terhilang. Misi daripada FGB nomor 1, nomor 2 dan nomor 4 ya, amanat agung. Ini yang kita harus lakukan ya. Nah, kita akan baca ya. Kita akan ulangi lagi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka. Ajarkan apa Bapak Ibu? Dari tadi Bapak Ibu terus. Ajarkan apa? Kita ini disuruh tadi kan seorang murid itu esensi daripada seorang murid apa? Melakukan semua perintah Yesus, up, in, out. Nah, kita di sini out, suruh ngajar apa? Ngajar up, in, out. Nah, isinya out apa Bapak Ibu? Bapak-bapak, isinya out apa? Isinya out, balik lagi, pergi, jadikanlah segala bangsa muridku, baptislah mereka dan ajarlah mereka. Ajar apa? Ajar up, in, out lagi. Nah, ini terus terjadi. Ini artinya apa? Akan terjadi terus multiplikasi.
Dan ini yang menjadi goalnya daripada HBMI. Terjadilah multiplikasi. Makanya di akhir ayat ini Tuhan Yesus memberikan suatu janji. Apa itu, Bapak-bapak? Janjinya apa? Aku akan menyertai engkau sampai kepada akhir zaman. Ini janji Tuhan ini. Kenapa? Karena Tuhan mau supaya kita terjadi pemuritan, terjadi satu kesatuan tubuh Kristus itu, terjadi estafet, terjadi multiplikasi. Ya. Kalau kita, tapi ada gini, ada orang-orang yang kadang nggak percaya. Loh, Pak, amanat agung itu sebenarnya buat siapa sih? Rasanya buat 11 rasul itu, Pak, katanya dia. 11, kan waktu itu Tuhan Yesus ngomong sama 11, yang satu kan sudah kepleset ya, Yudas ya. Nah, mereka tidak memahami ini, dipikir amanat agung itu hanya untuk kedua 11 murid. Kalau memang untuk 11 murid, tidak ada janji seperti tadi ini. Aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Karena rasul-rasul itu tidak hidup di akhir zaman. Yang hidup di akhir zaman siapa, saudara? Kita ini. Kita ini adalah penerus tongkat estafet daripada Paulus, ya, daripada Paulus ke Timotius, dan terus menerus sampai ke kita. Nah, makanya kita tidak mau melakukan pelayanan seperti pada umumnya gereja. Kita bersyukur ada di dalam pada full gospel ini, Pak. Umumnya gereja sekarang, ya kita nggak ngomong semua. Umumnya itu hanya pelayanan 2 generasi, Bapak. Tuhan mau supaya kita melayani sampai generasi ke berapa? Generasi ke-4. Tapi umumnya sekarang hanya 2 generasi. Maksudnya 2 generasi itu gimana, Pak? Dari gembala ke jemaat. Selesai. Jadi mereka hanya terima. Tapi mereka tidak membagikan apa yang mereka terima kepada anak cucunya, kepada orang lain. Jadi hanya seperti laut mati. Seperti Kristen Dracula, hanya terima terus, tapi mereka tidak melakukan apa-apa. Nah, kita bersyukur ada di full gospel yang kita ini dididik, dilatih, dimuridkan untuk bermultiplikasi. Nah, sekarang gimana caranya, Bapak-bapak? Gimana caranya? Kita sudah ngerti tadi kan, up, in, out. Nah, sekarang gimana caranya untuk melakukannya itu? Dimulai dari yang pertama, Bapak.